Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk pelajaran SKI kita memasuki bab terakhir. Seperti sudah Ibu jelaskan sebelumnya tentang Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, maka sekarang kita bahas tentang dinasti Ayyubiyah. Ya, jadi sebelumnya kita juga udah pernah bahas ya di kelas tentang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Bani Ayyubiyah merupakan keturunan Ayyub suku Kurdi. Pendiri dinasti ini adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, putra dari Nazmuddin bin Ayyub. Pada masa Nuruddin Zanki, gubernur Suriah dari Bani Abbasiyah, Salahuddin diangkat sebagai kepala garnisium di Baalbek. Nah, kehidupan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi penuh dengan perjuangan dan peperangan. Semua itu dilakukan dalam rangka menunaikan tugas negara untuk memadamkan sebuah pemberontakan dan juga dalam menghadapi tentara salib. Nah, kemudian keberhasilan Salahuddin sebagai tentara. Beliau sebagai tentara mulai terlihat ketika ia mendampingi pamannya, Asaduddin Shirkuh, yang mendapat tugas dari Nuruddin Zanki untuk membantu Bani Fatimiyah di Mesir yang Perdana Menterinya diserang oleh Dirgam. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mengalahkan Dirgam ya, sehingga beliau dan pamannya mendapat hadiah dari Perdana Menteri berupa sepertiga pajak tanah Mesir. Akhirnya Perdana Menteri Syawar berhasil menduduki kembali jabatannya pada tahun 1164 Masehi ya. Nah, pengangkatan Perdana Menteri Mesir pada tahun 1169 Masehi. Khalifah Al-Adid mengangkat Asaduddin Shirkuh sebagai Perdana Menteri Mesir pada tahun 1169 Masehi. Nah, ini merupakan pertama kalinya keluarga Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri. Tetapi sayang, beliau menjadi Perdana Menteri hanya 2 bulan karena meninggal dunia. Khalifah Al-Adid akhirnya mengangkat Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri menggantikan pamannya Asaduddin Shirkuh dalam usia 32 tahun. Sebagai Perdana Menteri, beliau mendapati Al-Malik An-Nasir, artinya penguasa yang mendapat gelar Al-Malik An-Nasir, artinya penguasa yang bijaksana. Nah, di sini dinasti Ayyubiyah. Jadi setelah Khalifah Al-Adid, Khalifah dinasti Fatimiyah berakhir ya, yang terakhir wafat pada tahun 1171 Masehi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berkuasa penuh untuk menjalankan peran keagamaan dan politik. Maka sejak saat itulah dinasti Ayyubiyah mulai berkuasa hingga sekitar 75 tahun lamanya. Jadi di sini ada beberapa cabang dinasti Ayyubiyah ya. Setelah dinasti Ayyubiyah berdiri, maka Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi membagi kesultanan ke beberapa negara, yaitu Kesultanan Ayyubiyah di Mesir, Damaskus, Aleppo, Hama, Homs, Mayafaqain, Sinjar, Hins, Kaifa, Yaman, dan keamiran di Kerak. Jadi selengkapnya kalian bisa baca di buku paket kalian masing-masing. Nah, ini ada beberapa penguasa ya, penguasa dinasti Ayyubiyah. Pertama yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Malik Al-Aziz Imaduddin, Malik Al-Mansur Nasiruddin, Malik Al-Adil Saifuddin, Malik Al-Kamil Muhammad, Malik Al-Adil Sipuddin, Malik As-Saleh Nazmuddin, Malik Al-Muazzam Turansyah, Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin. Nah, di sini ya ada beberapa penguasa yang menonjol. Ada penguasa yang menonjol, yaitu yang pertama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi tidak hanya dikenal sebagai seorang panglima perang yang gagah, berani, dan ditakuti, akan tetapi lebih dari itu beliau adalah seorang yang sangat memperhatikan kemajuan pendidikan. Salah satu karya monumental yang disumbangkannya selama beliau menjabat sebagai sultan adalah bangunan
sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Selain itu, beliau juga merupakan salah seorang sultan dari dinasti Ayyubiyah yang memiliki kemampuan memimpin. Hal ini diketahui dari cara Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dalam mengangkat para pembantunya wazir yang terdiri dari orang-orang cerdas dan terdidik. Mereka antara lain seperti Al-Qadhi, Al-Fadil, dan Al-Khatib Al-Isfahani. Sementara itu, sekretaris pribadinya bernama Bahruddin bin yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya. Nah, di antara orang-orang yang iri dan melakukan pemberontakan terhadap Salahuddin Yusuf al-Ayyubi yaitu sebagai berikut. Jadi beberapa pemberontak dari kalangannya sendiri ya. Di sini ada Nuruddin Zanki. Nah, Nuruddin Zanki memberontak karena kebesaran namanya tersaingi oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Kemudian yang kedua, pemberontakan yang dilakukan oleh Hijab, kepala rumah tangga Khalifah Al-Adid. Ia memberontak karena merasa hak-haknya banyak dikurangi. Kemudian yang ketiga, pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Asyashin yang dipimpin oleh Syah Sinan karena merasa tersaingi. Dan yang keempat, pemberontakan yang dilakukan oleh Zanki. Kelompok ini merupakan pembela Al-Malik As-Saleh yang bersekongkol dengan Al-Ghazi, penguasa Mosul, dan paman Malik As-Saleh, Ismail, yang berusaha menjatuhkan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi karena merasa tersaingi. Nah, kemudian perang melawan tentara salib. Perang melawan tentara salib yang pertama adalah melawan Amalrik I, Raja Yerusalem. Yang kedua melawan Baldwin, putra Amalrik. Yang ketiga melawan Reynald de Catalion, penguasa benteng Karak di sebelah timur laut mati ya. Yang keempat melawan Raja Baldwin, sehingga kota-kota seperti Tiberias, Nasirah, Samaria, Swedia, Beirut, Latrun, Akra, Ramallah, Gaza, Hebron, dan Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nah, selain pemberontak dari kalangannya sendiri, di sini ada para penguasa Eropa yang membantu dalam perang melawan Salahuddin ya. Yang pertama yaitu Philip, Raja Prancis, Richard the Lionheart, Hati Singa, Raja Inggris, William, Raja Sisilia, Frederick Barbarossa, Kaisar Jerman. Kemudian setelah perang melawan tentara salib selesai, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi memindahkan pusat pemerintahannya dari Mesir ke Damaskus, dan dia meninggal di sana pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Nah, kemudian khalifahan yang menonjol yang kedua yaitu Malik al-Adil Saifuddin. Nah, sering dipanggil Al-Adil, nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Dari nama Saifuddin inilah tentara salib memberi julukan Sabhaddin. Nah, beliau putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Setelah kematian Salahuddin, ia menghadapi pemberontakan dari Izzuddin di Mosul. Ia juga menentukan siapa yang berhak menjadi penguasa ketika terjadi perselisihan di antara anak-anak Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, yaitu Al-Aziz dan Al-Afdal. Setelah kematian Al-Aziz, Al-Afdal berusaha menduduki jabatan sultan, akan tetapi Al-Adil beranggapan Al-Afdal tidak pantas menjadi sultan. Akhirnya terjadilah peperangan antara keduanya. Al-Adil berhasil mengalahkan Al-Afdal dan beliau menjadi sultan di Damaskus. Nah, kemudian Al-Adil merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Kemudian khalifah yang menonjol yang ketiga yaitu Malik Al-Kamil Muhammad. Nama lengkap Al-Kamil adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Malik Muhammad. Jadi selain dipuji karena mengalahkan 2 kali pasukan salib, ia juga dicaci maki karena menyerahkan kembali kota Yerusalem kepada orang Kristen. Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil. Pada tahun 1218, Al-Kamil memimpin pertahanan
menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat. Dan kemudian menjadi sultan sepeninggal ayahnya. Pada tahun 1219 ia hampir kehilangan tahtanya karena konservasi kaum Kristen Koptik. Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu. Akhirnya konspirasi itu berhasil dipadamkan oleh saudaranya bernama Al-Mu'azzam yang menjabat sebagai gubernur Suriah. Pada bulan Februari tahun 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick yang berisi antara lain ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Kaum Muslim dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Kedudukannya sehingga Sultan digantikan oleh Salih Al-Ayyubi. Ya, kedudukannya sebagai Sultan digantikan ya. Nah, di sini ada berakhirnya dinasti Ayyubiyah. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Saleh. Setelah As-Saleh meninggal pada tahun 1249 Masehi, kaum Mamluk mengangkat istri As-Saleh, Syajaratud Dur, sebagai sultanah. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Meskipun demikian, dinasti Ayyubiyah masih berkuasa di Suriah. Pada tahun 1260 Masehi, tentara Mongol hendak menyerbu Mesir. Komando tentara Islam dipegang oleh Qutus, panglima perang Mamluk. Dalam pertempuran di Ain Jalut, Qutus berhasil mengalahkan tentara Mongol dengan gemilang. Selanjutnya Qutus mengambil alih kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Sejak itu berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Nah, jadi sekian untuk hari ini pembahasan kita mengenai dinasti Ayyubiyah. Jika banyak kekurangannya, kalian bisa buka buku paket kalian masing-masing. Di sana ada banyak ya yang tertinggal, mungkin ibu melewatkan beberapa penjelasan. Oke, kurang lebihnya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.